kita berangkat merupakan antara generasi, yaitu sosok anak besar Aceh. Kebanggaan rakyat Aceh, seorang anak yang telah menyebar dengan luas di negeri kita tercinta, yaitu Abuya Syekh Muhammad Mudawwali Al-Khalidi, yang akan dibacakan oleh salah satu cucunya, yaitu Abuya Habibi bin Prof. Dr. Abuya Muhyiddin Wali bin Abuya Syekh Muhammad Mudawwali Al-Khalidi. Kepada beliau dipersilakan dengan segala hormat. الذي نعمه عن الأحصاء بالإعداد المني بلطف الهادي إلى السبيل الرشاد الموفق لتفقه الفكر من اختاره من العباد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Salam ta'zim pribadi saya yang mendalam dalam hati kepada para keturunan baginda Rasulullah yang sudah hadir dalam majlis ini, terutama Sayyid Al-Habib Al-Abbas Al-Haddad, dan kepada para habaib yang lainnya yang sudah hadir, kepada guru-guru, para alim ulama, tengku-tengku sekalian yang tak saya sebutkan nama. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah dan kelak kita semua diberi syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya juga sudah menulis sedikit tidaknya tentang manaqib almarhum Abuya Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi. Cuman karena panitia hanya memberi waktu 15 menit, maka saya simpulkan sesimpul-simpulnya, sesingkat-singkatnya. Mudah-mudahan dengan kesimpulan itu bisa merangkum seluruh manaqib atau perjalanan hidup almarhum Abuya Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi. Jadi di sini saya bagikan 3 sub bidang, yaitu kelahiran beliau, masa hidup beliau, dan masa wafat beliau. Mudah-mudahan masing-masing sub bidang itu mencukupi 5 menit. Jadi jamaah dirahmati Allah, almarhum Abuya Syekh Muhammad Wali ini lahir tahun 1907. Saat itu tidak ada anak bayi yang lahir yang esok kelak akan menjadi sama seperti beliau. Maka saya sering terkadang melihat ada satu hadis Nabi. Beliau bersabda, "Innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati ma yujaddidu laha dinaha." Kata Nabi Muhammad, setiap 100 tahun sekali itu ada seorang ulama yang diutus oleh Allah untuk menjadi seorang mujaddid. Maka ini pribadi saya lihat sepertinya cocoklah almarhum Abuya itu lahir tahun 1907. Jadi ada kisah manaqib ini saya kumpulkan dari hasil dialog saya dengan murid-murid Abuya Mudawwali yang sudah tua, termasuk almarhum Abu Tumin Bamlahdi, Abu Musa Jailani, alhamdulillah masih hidup sekarang di Gayo, murid tertua Abuya Mudawwali, umurnya sudah hampir 90 tahun. Kemudian dengan murid-murid yang lainnya, termasuk ayah saya sendiri, almarhum Abuya Syekh Profesor Dr. Muhyiddin Wali, ya, yang menjadi murid juga dari Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani.
Jadi sebelum Abuya lahir itu Abuya Mudawali dalam perut ibu beliau. Ayah beliau bernama Syekh Muhammad Salim dari Padang. Jadi kami ini keturunan Padang, berdarah Padang. Syekh Muhammad Salim bin Syekh Malin Palito bin Syekh Nan Kuniang dari Padang, sampai nasab darah kami yang masih kami telusuri, entah jelas entah belum, sampai kepada Sayyiduna Utsman bin Affan. Jadi dalam masa Abuya dalam perut ibunda beliau itu, Syekh Muhammad Salim pernah bermimpi melihat bulan. Jadi ada bulan indah, besar, bulat dan penuh dengan cahaya. Kemudian Syekh Muhammad Salim terdengar ada suara yang menyuruh beliau untuk makan bulan itu. Entah bagaimana ceritanya, Syekh Muhammad Salim pun memakan bulan itu tinggal setengah bulannya. Esok malamnya beliau bermimpi lagi dengan kejadian yang sama, melihat bulan tinggal setengah. Maka ada suara yang muncul, lalu disuruh makan lagi bulan itu, dan beliau pun memakannya, habis, tak ada lagi bulan itu. Maka esoknya beliau cerita kepada ayahanda Syekh Abu Adnan Mahmud Bakongan, yang waktu itu tinggal di Blangpidi. Lalu singkat cerita beliau bilang, "Wahai Salim, kau jagalah anakmu, jangan kau lepas dia kemana-mana, karena biasanya orang kalau melihat bulan saat anak sebelum lahir itu, dia akan menjadi orang yang berpengaruh di negeri ini." Saat itulah dari seluruh anak Syekh Muhammad Salim, cuman Abuya Mudawali yang selalu saat mengajar itu beliau gendong, taruh di atas kepalanya. Jadi Abuya Mudawali masih kecil, Syekh Muhammad Salim mengajar kitab itu selalu digendong oleh Syekh Muhammad Salim. Dan alhamdulillah ternyata Allah memberi hidayah bagi kita semua. Akhirnya kita tahu ternyata almarhum Abuya Mudawali kelak menjadi ulama besar, panutan seluruh para alim ulama yang ada di Aceh. Saya rasa mungkin itu singkat tentang kelahiran beliau. Kemudian masa beliau hidup, ada salah seorang ulama Thailand yang mengajar di Mekah dulu sebelum datang Wahabi. Karena hari ini kita lihat Wahabi sudah menguasai Mekah, Madinah. Dulu sebelum ada Wahabi itu namanya Syekh Baba Husin, ulama Thailand. Ada seorang murid beliau bernama Ustaz Jauhari Malaysia. Jadi Ustaz Jauhari mengaji 5 tahun bernama Syekh Baba Husin, menjadi guru di Makkah. Lalu beliau bilang, "Wahai Jauhari, aku telah izinkan kepadamu untuk boleh pulang ke Malaysia. Cuman coba cari di Indonesia ada seorang ulama namanya Syekh Mudo." Jadi Ustaz Jauhari itu tak tahu Syekh Mudo itu siapa nama aslinya, karena Mudo itu kan bahasa Padang muda. Jadi beliau entah bagaimana beliau pergi, karena ikut perintah guru, beliau patuh kepada guru, pergilah sampai beliau entah di atas kapal itu ditangkap karena paspornya hilang dan bermasalah. Alhasil beliau diselamatkan oleh seseorang, lalu sampailah beliau ke Dayah Darussalam Labuan Haji. Terkejutnya Ustaz Jauhari, beliau melihat ternyata Abuya Mudo itu adalah Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi, telah lama wafat. Beliau baca Somadiah tahlil jam 3 subuh. Beliau bangun dari makbarah Abuya Mudawali. Beliau masuk ke masjid, ada salah seorang yang masih mengajar pakai surban. Belum habis-habis lagi, belum wallahu alam, masih mengajar sampai jam 3 pagi. Itu muridnya banyak. Nyata beliau tanya, "Anda siapa?" "Sayalah anak dari Syekh Mudawali, yaitu Abuya Syekh Muhibbuddin Wali Al-Khalidi." Dari situlah beliau belajar terus sampai beliau menjadi orang alim di Dayah Darussalam Labuan Haji.
Jadi saya rasa nama almarhum itu sudah sampai ke kota Mekah dan tentunya sudah banyak orang tahu di daerah Asia Tenggara, Thailand, Patani, Malaysia dan beberapa wilayah lainnya. Kemudian pengaruh almarhum Abuya masa hidup, kita tahu beliau itu dulu adalah salah seorang ulama perwakilan dari Aceh yang diundang oleh Presiden Soekarno untuk menetapkan hukum kestatusan Presiden Soekarno itu sah atau tidak sebagai presiden dalam Islam. Saya baca dalam buku almarhum Abuya saya, Abuya Muhyiddin, bernama buku judulnya Biografi Abuya Mundawali. Alhamdulillah ada kami bawa itu, nanti jika setelah selesai acara mau ambil bukunya ada kami siapkan. Di situ 500 ulama dari seluruh Nusantara hadir di Istana Bogor tahun 1953. Dari Aceh 2 orang, Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi dan salah seorang gurunya Syekh Abu Hasan Krungkali. Jadi saat ulama menentukan dalam bidang hukum Islam bahwa Soekarno tidak sah jadi presiden, maka almarhum Abuya Mundawali bangun. Beliau terkenal, beliau mengeluarkan kalimat yang akhirnya kalimat itu menjadi terkenal, yaitu beliau berkata, tafaqahu qabla tusayyidu. Kau fahami dahulu sebelum engkau bertindak. Saat itulah Abuya membawa 2 kitab, pertama Tuhfatul Muhtaj, yang kedua Bughyatul Mustarsyidin. Intinya beliau ingin bilang Soekarno dalam Islam sah menjadi presiden, cuman dengan syarat bid darurah. Itu pengaruh beliau saat itu diundang oleh Presiden Soekarno. Jadi di foto-foto yang kita lihat di Google ada 2 versi Soekarno dengan Abuya Mundawali sedang berbicara. Saat saya pulang kampung, ibu-ibu, saya tanya ke orang-orang tua dulu. Saya tanya, itu Abuya sedang ngapain? Soekarno itu sedang pegang kopi, Abuya sedang begini, mengangkat tangan begini. Itu ngapain beliau itu? Jadi orang-orang kampung dulu yang sudah umur 80-90 tahun, beliau bilang, ini tanda Abuya mengangkat ini, beliau menolak tawaran presiden untuk menjadi Menteri Agama pertama Indonesia. Beliau hanya menerima 1 hadiah Soekarno, yaitu mesin genset untuk biar ada daerah Darussalam lampunya. Saat itulah satu-satunya pesantren di Aceh Selatan yang punya lampu dengan daya mesin genset. Itulah beliau terima dari Presiden Soekarno. Kemudian pengaruh beliau yang lainnya, kita tahu hari ini Abu Tumim Lam Lahdi yang hari ini sudah buat pesantren, alhamdulillah ribuan sudah santrinya. Beliau murid Abuya Mundawali. Saya kalau jumpa dengan Abu Tumim selalu beliau cerita, beliau masa ngaji dulu bagaimana. Alhamdulillah saya diizinkan Allah bertemu dengan satu-satunya lagi orang yang masih hidup, murid Abuya di Aceh ini, Syekh Abuya Musa Jailani di Tanah Gayo Luwes. Jadi saya tanya Abuya dulu, Abuya Mundawali itu paling gak suka itu apa? Beliau bilang Abuya itu paling tak suka kalau orang ada ilmu tak mau mengajar. Itu gak suka beliau. Walaupun mengajar alif, ba, ta, ta, jim, ha, kha, ngajar. Jadi amal itulah saya ambil sampai hari ini. Dan kita lihat Abu Aziz Samalanga, murid almarhum Abuya juga, yang alhamdulillah juga sudah buka pesantren, sudah banyak ribuan santri, dan hampir seluruh dayah yang ada di Aceh ini itu berasal dari Abuya Mundawali Al-Khalidi. Terakhir, untuk sub bidang pengaruh beliau, dulu tahun, kalau tak salah saya itu umur 40, tahun 1950 sekian, saya lupa, Abuya bersama istri yang kedua berangkat haji. Sambil menunggu musim haji, beliau datang mencari guru, dan alhamdulillah bertemu dengan Syekh Said Alwi Al-Maliki. Jadi baru-baru ini saya dapat cerita, Said Alwi Al-Maliki itu sedang mengajarkan anak beliau, Said Muhammad. Datang Abuya waktu itu. Jadi Said Alwi bilang, kamu kalau ingin jadi murid saya, hafal 4.000 hadis.
hafal 4.000 hadis. Maka Abuya pulang minta izin, beliau hafal terus. Beberapa hari kemudian Abuya Mudawali datang, beliau hafal setor hadis 6.000 hadis. 4.000 disuruh oleh Said Alwi, 6.000 dihafal oleh Abuya Mudawali. Disitulah Said Muhammad terngiang-ngiang selalu kejadian itu, beliau terkagum-kagum dengan Abuya Mudawali Al-Khalidi. Sehingga nanti saat Said Alwi wafat, Abuya Mudawali wafat, itu Said Muhammad waktu mengajar di Madinah, setiap ada rombongan dari Aceh, beliau tanya, adakah di antara kalian dari Aceh? Adakah di antara kalian yang di Aceh yang keturunan Syekh Muhammad Wali? Ada. Kebetulan bertemulah dengan anak tertua beliau, Abuya Muhibbuddin Wali. Saat bertemu, ini saya dengar langsung cerita ini langsung dari ayah saya. Beliau cerita sendiri. Saat dulu menjadi bimbingan haji untuk Indonesia. Maka dipeluklah almarhum Abuya Muhibbuddin oleh Abuya Said Muhammad Alwi. Beliau bilang, telah ku ijazahkan seluruh hadisku, tarekatku, ilmuku dari ayahku kepadamu semua. Maka itu wallahi billahi saya dengar langsung cerita itu dari almarhum Abuya saya. Saat itulah beliau menerima, pulang dari sana beliau menerima tarekat-tarekat Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syaziliyah. Beliau ada hubungan guru dengan Abah Anom. Abuya Muhibbuddin ada guru tarekat bersambung ke Abah Anom dan seterusnya. Jadi itu pengaruh almarhum Abuya Mudawali kita bersama. Saya rasa singkat sampai di sini, nanti bisa dilihat atau dibaca langsung pada buku almarhum Abuya Mudawali. Terakhir saya sampaikan, sub yang terakhir adalah wafat almarhum Abuya Mudawali. Jadi Abuya Mudawali ini ada satu hal yang tak tercapai cita-citanya. Beliau ingin sekali ngaji di Mesir. Jadi saat itu beliau rencananya beliau waktu naik haji setelah berguru dengan Said Alwi, beliau tak mau pulang, mau ngaji di Mesir aja. Tapi karena istri kedua beliau, Umi Padang, sedang melahirkan, beliau tak tega, beliau pulanglah ke Aceh kembali. Lalu beliau berdoa, ya Allah, jadikanlah salah seorang keturunan saya yang pergi ke Mesir. Dan doa itu dikabulkan, jatuhlah ke almarhum Abuya Muhibbuddin Wali, salah seorang mahasiswa Mesir yang langsung S2 dari Aceh, nggak ada S1. Karena dulu Bustanul Muhaqqiqin Dayah Darussalam diakui ijazahnya oleh Mesir. Walau demikian setelahnya ijazahnya sudah dimanipulasi, jadi tak diakui lagi oleh Mesir. Jadi saya mau cerita, waktu Abuya Muhibbuddin minta izin, Abuya Mudawali sedang sakit, tubuhnya panas semua. Beliau waktu itu diberi racun oleh ada satu kelompok, saya tak sebutkan kelompoknya. Diberi racun, lalu beliau muntah. Saat itu beliau mulai sakit-sakitan, seluruh badannya panas. Lalu beliau bilang sama anaknya, wahai Muhibbuddin, kutitipkan 2 pesan kepadamu. Yang pertama, kalau kau bertemu ulama dan para habaib yang pendiam, tawadhu, kau cium tangannya, kau minta doanya. Tapi kalau kau lihat ulama yang sombong, kadang-kadang dia sering berdebat, mengajak debat, kau debatilah dia. Itu pesan itu. Itu dengar langsung dari almarhum Abuya saya. Maka beliau amalkan, beliau ciumlah tangan Habib Ali Kuitang saat berangkat ke Mesir. Abuya Muhibbuddin waktu Jakarta cari Habib. Berjumpalah dengan Said Habib Ali Kuitang. Yang kedua, jangan pernah lupakan 3 kitab. Yang pertama, kitab I'anatul Talibin. Itu adalah amal ibadah sempurna untuk kita, kata Abuya Mudawali. Yang kedua, untuk menentram hati, mengontrol hati, jangan lupa bawa kitab Al-Hikam. Yang ketiga, bawalah kitab Al-Mahalli sebagai bahan rujukan khilafiyah para alim ulama. Terakhir saya ingin sampaikan, saya minta 1 menit lagi. Saat Abuya wafat, semua orang bersaksi waktu itu. Saya simpan ada kalender tahun 1961, tulisan Abu Yunus Al-Manani, murid Abuya, guru Abu Madinah, Abang Leting Abu Tumin dan Blahdih.
beliau menulis di lingkar situ, saat Abuya Mudawali wafat terjadi petir yang sangat besar. Hujan tak ada, panas terik, lalu petir itu terjadi. Kemudian orang-orang saat itu waktu Abuya wafat, lampu mati. Saat lampu mati itulah, apa itu binatang punan, binatang yang melampu-lampunya. Hah? Kunang-kunang ya, benar ya. Itu datang itu. Kunang-kunang itu menirai almarhum Abuya kita. Dan alhamdulillah Abuya sudah berangkat menuju kepada kekasihnya Allah dan Rasulullah, dan tentu beliau meninggalkan ilmunya untuk kita semua. Saya rasa Abuya kami dengan Said Muhammad Alwi, Said Alwi itu tidak pernah terlepas dari keilmuan. Maka saya minta doa dengan Said Abbas, saya minta doa dengan, saya tak tahu ada murid, salah seorang murid Said, saya ingin sekali jumpa dengan Said Ahmad kalau boleh, karena dulu Said Alwi jumpa dengan Abuya Mudawali, Said Muhammad jumpa Abuya Muhyiddin. Kalau bisa saya jumpa juga dengan keturunan beliau, InsyaAllah, mudah-mudahan. Jadi saya rasa mungkin sampai sini saja. Jamaah dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jud. Katalah cakap Alwi Al-Maliki. Alwi Al-Maliki. Iya, Abang Said Muhammad. Said Muhammad anaknya Said Alwi, Asa Alwi. Ya. Kemudian sanadnya juga kepada Said Ali Al-Maliki. Baru sama Said Bakri Syato. Itu kakek itu Mudawali. Makanya ketika Abah kesana dicari sama Said Muhammad. Ya, Said Muhammad. Ya, karena Said Muhammad ini kan menyaksikan tentang dirosahnya Kiai Mudawali, Syekh Mudawali sama Said Alwi. kepada beliau yang dipisahkan dengan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasul. Minta ini aja pakai gituan boleh gak? Biar nggak usah megang jadi. Bisa. Kalau sulit sebelah sini nggak apa-apa. Bisa. Iya, kan. Mubashir hina right. Baik. Motor mubashir. Mubashir. Live langsung. Oh, mubashir. Sini ya. Bisa. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Asal nanti geser sedikit sini. Geser meja ya, Pak. Bas, tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya Allah la yasukul khair illallah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billah.
الحمد لله ثم الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى سبق العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدى أعني بذلك نور من ساد الورى وزكت عناصره الشريفة مهتدى المصطفى خير الخلائق من سما على فلك السيادة سؤددا صلى عليه مسلما مولاهما آل له وصحب ما نجم بدا هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات آمين وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله وصدق رسوله الكريم معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله yang saya hormati, yang saya muliakan segenap para habaib keluarga baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah hadir bersama kita. Semoga kehadiran mereka menambahkan kecintaan kita, kedekatan kita kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Al-Habib Bupati sana Al-Habib Mulyadi Al-Idrus Al-Habsyi, wajazakumullah khair, telah hadir bersama kita, tadi berangkat bersama Al-Fagir. Wajazakumullah khair, telah menyempatkan hadir bersama kita. Kita doakan untuk beliau semoga panjang umur, sehat walafiat, dan dimurahkan segala urusannya. Begitu pula kepada seluruh para masyayikh, para alim ulama, para sepuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya tidak sebutkan satu persatu tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Begitu pula kepada auliya talabah, para wali santri Ma'had Darul Lughah wa Da'wah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para murid santri, pelajar pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah, dan para pelajar santri pondok pesantren lulusan daripada Abu Ya Syekh Muhammad Mudawali Al-Khalidi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan di tempat yang penuh mulia ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Tidak lain kami datang ke kota Aceh, tidak lain adalah bagian daripada imtithalul awamir daripada guru kami Fadilatul Habib Segaf bin Hasan Baharun, yang dimana beliau telah datang berkali-kali ke kota Aceh, sampai ke Biren, kemudian ke Banda Aceh, dan kami diutus oleh beliau untuk menyampaikan yang sebenarnya bukanlah mau'izatul hasanah, tetapi kami ingin memberikan sedikit spirit daripada pengalaman kami ketika belajar di kota Mekah di Ma'had Darul Lughah wa Da'wah, yang kebetulan hall pada hari ini yaitu guru-guru kami, orang tua kami, yang dimana kami memang pernah duduk belajar di pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah. Enggak lama, cuman sebentar. Waktu itu kita mondok 8 tahun di zaman Abu Ya Al-Habib Ustaz Hasan Baharun. Ketika beliau masih hidup, kami berangkat dari Jakarta menuntut ilmu bersama beliau kira-kira 5 tahun, kemudian diteruskan oleh putra beliau Fadilatul Habib Ali Zainal Abidin bin Hasan Baharun. Nah, setelah kami menuntut ilmu, belajar di sana, mengabdi khidmah bersama beliau selama 8 tahun, kemudian kami dipanggil untuk meneruskan pelajaran kami
jenjang pelajaran kami di kota Mekah bersama Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah rahmatal abrar qaddasallahu sirrah. Ketika itu beliau masih ada, masih hidup, kami duduk bersama beliau enggak lama, cuma 4 tahun, kemudian diteruskan setelah wafat beliau oleh putra beliau Abu Ya Sayyid Ahmad Muhammad Alawi Al-Maliki sampai 8 tahun. Jadi jumlahnya 12 tahun dan dipanggil 8 tahun. Jadi umur kami banyak di pesantren. Jadi kalau saya lihat di sini banyak para wali santri, tolong buat orang tua murid, berikanlah anak-anak Anda, ikhlaskanlah anak-anak Anda untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadi pewaris baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih menggembirakan lagi, ketika kami datang di tempat ini, kami diundang yaitu hall Abu Ya Syekh Muhammad Mudawali Al-Khalidi, yang dimana beliau adalah santri dan juga belajar sanad beliau kepada orang tua guru kami Sayyid Alawi Al-Maliki di kota Mekah. Dulu orang-orang kalau berangkat haji ini enggak seperti zaman sekarang 40 hari pulang. Tapi orang-orang dulu kalau mau berangkat haji itu perjalanan sangat lama sekali. Sampai di kota Mekah, mereka ini bertemu dengan para ulama, mengambil sanad, ijazah, ilmu dengan ulama-ulama di Masjidil Haram. Maka dari itu di Syekh Muhammad Mudawali ini, beliau bertemu dengan seorang guru, seorang ulama, seorang sayyid, yaitu Sayyid Alawi Al-Maliki, Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Beliau mengambil sanad hadis dan dihadiri oleh putranya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Makanya tadi ada suatu cerita subhanallah dari Kiai Habibi, Masya Allah jazakumullah khair. Beliau mempertanyakan, di mana setelah wafatnya Sayyid Alawi dan berdiri Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki menduduki kedudukan daripada ayahnya beliau Sayyid Alawi Al-Maliki, mana ulama-ulama Aceh yang bernama Syekh Mudawali? Subhanallah, ditunggu oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki yang ternyata bertemu dengan putra beliau. Subhanallah, ini adalah hubungan yang erat sekali antara Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dengan Syekh Muhammad Mudawali dan Fadilatul Habib Abu Ya Ustaz Hasan Baharun, yang dimana Habib Ustaz Hasan Baharun ini beliau adalah murid langsung daripada Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, yang dimana pesantren beliau tahtal isyraf, pimpinan langsung, diperhatikan langsung oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Jadi alhamdulillah pertemuan sanad ilmu yang bersambung dengan Sayyid Alawi Al-Maliki bersama gurunya Sayyid Ali Al-Maliki, dan bertemu dengan profesor, seorang alim, seorang imam yang telah menyusun kitab I'anatul Talibin fi Hilli Al-Fadhifatul Mu'in, As-Sayyid Bakri Syata di kota Mekah. Sayyid Bakri Syata murid langsung daripada As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, seorang ulama besar yang tinggal di kota Mekah. Inilah perjalanan yang mereka, para ulama-ulama Allah, para aulia-aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berangkat ke kota Mekah untuk menuntut ilmu. Sambil menjalankan ibadah haji, mereka mencari para ulama-ulama. Sehingga tadi dikatakan beliau bertemu dengan Maulana Syekh Zakaria Al-Kandahlawi, Yusuf Al-Kandahlawi, dan Waliullah Dahlawi, dan banyak para ulama-ulama yang ada di kota Mekah. Mereka mengambil ijazah, sehingga ketika pulang mereka membawa oleh-oleh yang begitu hebat, oleh-oleh sanad ilmu, pendidikan dengan ulama-ulama yang di kota Mekah. Dan kemudian subhanallah kita melihat kota Aceh ini begitu indah, begitu sangat hebat sekali. Ketika saya sampai di kota Aceh, saya turun dari Medan transit sampai turun di bandara ya Lok Semawe. Di situ tertulis Bandara Malikus Saleh. Masya Allah, Malik Saleh, seorang raja yang saleh, seorang raja yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat kalau di situ nama fal ism alal musamma, nama sesuai dengan keadaannya. Benar, dulu di sini ada Sultan Mahmud, Sultan Alauddin Mahmud Syah. Ini ketika saya turun melihat Bandara Malik Saleh, subhanallah teringat, yakni al-muluk ala asy-sya'ab ala dini mulukiha. Masyarakat ini tergantung dengan bagaimana keagamaan pendidikan dari rajanya. Ternyata nama bandaranya sudah baik, sambutannya begitu bagus. Kemudian kami masuk ziarah ke pemakaman Al-Habib Abdurrahman bin Alawi Al-Habsyi, yang dikenal dengan makam Buga. Makam Buga, Masya Allah. Setelah saya telusuri melihat sanad keilmuan beliau, beliau adalah seorang ulama dari kota Mekah.
Beliau ulama dari kota Mekah yang mendapatkan utusan delegasi atas permintaan daripada Sultan Alauddin Mahmud Shah, yang dimana beliau meminta untuk dikirimkan delegasi ulama, yang dimana beliau ini punya hubungan erat dengan Ashraf kota Mekah. Mengirim surat, dikirimlah Al-Habib Abdurrahman bin Alawi Al-Habsyi. Beliau adalah seorang alim, seorang saleh, yang dimana Al-Habib Muhammad Al-Habib Abdurrahman ini, beliau ini di atas sahabatnya dengan kakeknya Al-Habib Ali. Al-Habib Ali sahibul Simtud Durar, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain. Hadal Habib Husain bersama Al-Habib Muhammad tinggal di kota Mekah. Ternyata setelah beliau datang, saya melihat tarikh perjalanan beliau, ternyata beliau datang setelah wafat beberapa lama daripada meninggalnya Al-Habib Abu Bakar bin Husain Balfaqih, yang dimakamkan di Banda Aceh, yang di beliau ini adalah seorang ulama besar, ulama karismatik yang datang dari negeri Hadramut, kemudian belajar di kota Mekah, kemudian ke kota Madinah, bersepakat untuk mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah sehingga mendapatkan hadiah langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ada di kota Aceh. Subhanallah, kota Aceh ini tempat serambi Mekah. Kalau dikatakan tempat transitnya para ulama-ulama duduk di kota Mekah. Dan kita membaca sejarah bahwasanya Aceh tidak pernah dijajah. Makanya para ulama-ulama dari Hadramut, ulama-ulama dari Mekah, ulama-ulama dari India, semua mereka datang ke kota Aceh, diterima oleh mereka para sultan dari kerajaan-kerajaan Islam. Makanya melahirkan di sini banyak para ulama-ulama yang bersanadkan ilmu pendidikan mereka sampai ke kota Mekah. Maka kata Ummul Qura atau dari negeri Hadramut, karena di kota Mekah ini terjadi ada dua madrasah yang sangat hebat sekali, yaitu Madrasah Al-Hijaziyah wal Madrasah Al-Hadramiyah, yaitu Madrasah Mekah dan Madrasah Hadramut dari negeri Hadramut. Dan karena di sana banyak para mufti-mufti, para ulama-ulama yang mereka datang dari negeri Hadramut. Nah, di antaranya lahirlah guru kami Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki. Beliau adalah putra daripada Sayyid Ali Al-Maliki, yang dimana Syekh Muhammad Mudawali Al-Khalidi ini pernah duduk belajar menimba ilmu dan menghafal hadis di hadapan Sayyid Ali Al-Maliki dan dihadiri oleh Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki. Jadi alhamdulillah, katanya orang Mekah, wafaqa syanun tabaqah. Kebetulan semuanya adalah guru-guru kami. Sanad ilmu kami bersambung kepada mereka. Alhamdulillah. Ini rasa syukur kami untuk bisa menghadiri tempat ini adalah syaraf, suatu kemuliaan bagi kami untuk menghadiri daripada hall Sayyidina Al-Imam Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki dan Abuya Syekh Muhammad Mudawali Al-Khalidi dan guru kami Fadilatul Habib Al-Ustaz Hasan bin Ahmad Baharun. Ini alhamdulillah rasa syukur kami. Dan yang lebih-lebih lagi, kami melihat masyarakat Aceh setelah turun, subhanallah, kami diajak makan sate. Allah. Ini sate berbeda dengan sate yang ada di Jawa. Subhanallah. Ketika kami makan, melihat pemandangan yang begitu hebat. Ini pasar. Tetapi saya tidak pernah melihat satu orang pun, anak-anak atau orang dewasa yang tidak pakai jilbab. Semuanya menggunakan jilbab. Semuanya menggunakan hijab. Alhamdulillah, menunjukkan keislamian daripada kota Aceh. Saya doakan mudah-mudahan Aceh tidak ada mall. Amin. Ayah, mudah-mudahan nggak ada mall. Karena kalau sudah ada mall, subhanallah, maaf Pak Bupati, Wakil Bupati, ini karena untuk menjaga kelestarian, keagamaan anak-anak putra-putri bangsa Aceh, negeri Aceh, yang semoga mereka akan tumbuh menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah kita sudah melihat pemandangan yang begitu indah dari putra-putri Aceh. Lihat thalabah yang mondok di pesantren Darul Lughah wa Da'wah dan para wali santri yang alhamdulillah mereka ikut andil hadir, sehingga tadi disampaikan oleh wali santri, kami bangga bahwasannya mereka dapat mengumpulkan uang 60 juta. Mereka santri, mereka murid. Dari mana mereka mendapatkan uang tersebut? Tidak lain karena himmah, keinginan mereka untuk mengambil keberkahan daripada para ulama-ulama, dari para guru-guru. Inilah mereka, para guru-guru kita, para ulama-ulama kita, yang sanad ilmu kita bersambung kepada mereka. Ini adalah suatu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersambung dari guru ke guru, dari ustaz ke ustaz, dari syekh ke syekh, sampai kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teringat ketika kami belajar di Darul Lughah wa Da'wah, kami ditinggal wafat oleh orang tua kami, ayah kami, ketika kami umur 15 tahun.
dan kemudian adik-adik saya bawa semua ke pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah untuk belajar. 5 adik saya semuanya belajar di Bangil. Semuanya di Darul Lughah wa Da'wah. Saya sampaikan kepada mereka, Allah warathat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan warisannya Nabi Muhammad. Ingat dengan warisannya Nabi Muhammad. Ambil warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Anda termasuk daripada zumratul ulama, dari bagian para ulama-ulamanya Nabi Muhammad. Karena warathat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bisa didapatkan oleh siapapun. Oleh siapapun, anak siapapun bisa mengambil memetik daripada warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dengan syarat, dengan belajar, dengan menuntut ilmu, dengan pendidikan, dengan dengan lamanya belajarnya anak tersebut, sehingga untuk mendapatkan keberkahan dari pelajaran tersebut. Yang kami ingin simpulkan bahwasannya untuk orang tua murid, bahwasannya ikhlaskanlah anak-anak antum untuk menjadi seorang pelajar, jadi seorang santri yang akan menjadi penerusnya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya orang tua murid ini anaknya senang belajar di pondok, anaknya senang menuntut ilmu, orang tuanya yang pusing, anak saya kapan pulangnya. Kemudian yang lebih-lebih lagi, kadang-kadang orang tua murid suka demo. Ini kenapa anak saya kok pulang dari pesantren kurus? Karena makannya cuma tempe katanya. Lihat, dari tempe bisa menjadi seorang ulama besar, jadi seorang yang alim, seorang yang hafidhul Quran. Lihat keberkahan ada di pondok pesantren. Nah, di sini kami bisa menyimpulkan bagaimana para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala, ternyata mereka para ulama-ulama Allah, mereka juga adalah para aulia-aulia Allah. Ini yang kita hauli mereka, saya menyaksikan mereka. Dan saya juga bisa menyaksikan bagaimana metode pendidikan dari beliau Syekh Muhammad Mudawali, seorang pendidik, seorang ustadz, seorang syekh, sampai dikatakan beliau menjadi bapak pendidikan. Guru, syekh. Ternyata mereka ini semuanya mengambil metode yang langsung pendidikannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pendidikannya Nabi Muhammad? Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat suci Al-Qur'an yang dimana mereka para sahabat Nabi Muhammad melihat langsung dengan Nabi Muhammad, memandang langsung Nabi Muhammad, melihat mereka menyaksikan sabdanya Nabi Muhammad, perbuatan Nabi Muhammad, keputusan Nabi Muhammad, akhlak dan budi pekertinya Nabi Muhammad. Sehingga orang-orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad disampaikan di dalam ayat suci Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Nabi Muhammad SAW suri tauladan. Ini yang diserap oleh mereka para sahabat Nabi Muhammad, memandang Nabi Muhammad SAW. Sehingga lahirlah dari madrasahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka para sahabat-sahabat Nabi yang berpencar ke seluruh penjuru dunia, sehingga mereka menjadi seorang pendidik, menjadi ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala di seluruh penjuru dunia, dan sehingga menjadi seorang pelajar. Banyak pelajar-pelajar yang belajar dengan para sahabat Nabi Muhammad, ternyata mereka bukan dari golongan bangsawan. Mereka bukan dari golongan para orang-orang besar, dari keturunan orang-orang mulia, bahkan dari golongan mawali, mereka para budak. Di antaranya Imam Al-Mujahid. Ada seorang imam yang bernama Imam Al-Mujahid. Diceritakan seorang khalifah Harun Ar-Rasyid punya anak namanya Amin wal Ma'mun. Diutus Amin wal Ma'mun untuk berangkat ke kota Mekah, belajar menuntut ilmu dengan Al-Imam Al-Mujahid. Berangkat ke kota Mekah. Sampai di kota Mekah melihat Al-Imam Al-Mujahid, orangnya hitam, kemudian enggak tinggi, biasa-biasa aja. Karena beliau adalah seorang budak yang dibebaskan oleh gurunya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Setiap riwayat yang ada pada Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Sayyidina Abdullah bin Umar melalui Imam Al-Mujahid. Kalau kita baca Al-Bukhari, kitab Sahih Imam Al-Bukhari, tidak ada sanad melalui Sayyidina Abdullah bin Abbas kecuali melalui Imam Al-Mujahid. Al-Imam Al-Mujahid, Imam Al-Mujahid. Sehingga Amin wal Ma'mun melihat, kirim surat sama ayahnya, Abah nggak salah pilih buat guru buat saya. Kemudian ayahnya mengatakan, hada huwal imam, tilmid daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Sayyidina Abdullah bin Umar dan banyak para sahabat yang lainnya. Sehingga beliau belajar mengabdi menuntut ilmu dengan Sayyidina Al-Imam Al-Mujahid. Subhanallah. Ternyata
Allah bisa mengemas siapapun untuk menjadi seorang ulama Allah, menjadi penerusnya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mereka para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala yang dimana mereka ini menjalankan tugas mereka menjadi seorang pendidik. Ulama banyak, orang alim banyak, para aulia banyak, tetapi seorang alim, seorang wali yang dimana beliau adalah seorang pendidik, ini adalah seorang yang luar biasa. Karena Nabi Muhammad adalah seorang pendidik daripada yang telah mendidik para sahabat Nabi Muhammad. Ini warisan pendidikan yang begitu hebat ada pada ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka ini yang saya bisa dapat simpulkan, mereka ini punya metode-metode yang begitu hebat. Ketika kami juga mengalami di pondok pesantren bersama guru-guru kami, ternyata ini adalah metodenya Nabi Muhammad SAW. Seorang ulama, Ibnu Alwan, di dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad. Ini kitab termasuk Aktsaru Mabi'an. Ini tadi Ustaz siapa tadi dari Ummul Qura, Masya Allah. Hah? Irwandi. Ustaz Irwandi pernah kuliah di Ummul Qura. Memang saya juga sering ke Ummul Qura, Ustaz. Ke Ummul Qura untuk apa? Melihat pertunjukan, melihat daripada ma'rid. Yaitu di situ banyak jual buku, pameran kitab. Dan di situ ada kitab yang paling banyak terjual di antaranya Tarbiyatul Aulad, Ibnu Alwan. Nah, di sini saya bisa menyimpulkan bahwasannya para ulama-ulama Allah, para pendidik-pendidik ini mereka tidak keluar dari 5 hal. Ini saya saksikan Al-Habib Hasan Baharun, Syed Muhammad Ali Al-Maliki, begitu juga Syekh Muhammad Mudawali, beliau tidak jauh dari 5 hal. Yang pertama, At-tarbiyah bil gudwah, yaitu pendidikan dengan menjadikan panutan. Kami ketika belajar, yang kami jadikan panutan siapa? Guru kami, orang tua kami, syekh kami, ustadz kami. Bagaimana gerak-gerik mereka, bagaimana kehidupannya mereka, bagaimana pendidikannya mereka, bagaimana akhlak dan budi pekertinya mereka. Ini kami telusuri, kami ikuti. Al-Fadilatul Habib Al-Ustadz Hasan Baharun, bagaimana akhlaknya mereka, budi pekertinya beliau, ini kita ikuti. Karena al-gudwah adalah pendidikan yang paling utama bagi seorang murid. Melihat, memandang bagaimana akhlak dan budi pekerti gurunya. Sehingga banyak seorang murid meniru gerak-gerik, kehidupan, perjalanan gurunya. Karena pendidikan bil gudwah ini adalah pendidikan yang paling terbaik yang diserap oleh seorang murid karena dia melihat langsung. Yang kedua, at-tarbiyah bil mau'idhah, yaitu pendidikan dengan nasihat. Alhamdulillah Pondok Pesantren Darul Dakwah diajarkan bagaimana untuk menasihati, bagaimana untuk berceramah, kemudian dilatih untuk menjadi seorang pendidik yang bagaimana dia bisa menasihati orang lain. Masya Allah, jazakumullah khair anak-anak Darul Dakwah. Tadi sampai tadi subhanallah, pembawa acara dengan sajaknya, dengan adanya, pembawaan yang begitu baik, yang begitu bagus. Ini adalah mau'izatul hasanah. Yang ketiga yaitu at-tarbiyah bil mulahadhah, dengan melihat. Guru kami itu biasanya kalau mendidik murid-murid cukup dengan pandangan mata, dengan lirikan mata. Ternyata kami memandang guru aja sudah barakah, memandang guru sudah barakah. Makanya di situ di dalam ayat suci Al-Quran, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah mereka para awliya Allah Subhanahu wa taala ini, mereka tidak pernah kenal sedih dan tidak pernah kenal takut. Terus bagaimana sifatnya mereka para awliya Allah Subhanahu wa taala? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Di sini Allah Subhanahu wa taala mentafsirkan Al-Quran bil Quran. Mentafsirkan Al-Quran bil Quran, yaitu tafsir bil ma'thur. Maka di dalam ilmu tafsir nanti ada tafsir Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Al-Quran ditafsirkan dengan hadis Rasulullah SAW, namanya tafsir bil ma'thur. Ada lagi tafsir bil ra'yi, ada lagi tafsir al-ahkam, kemudian ada tafsir al-isyari. Ini ternyata Al-Quran ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sifatnya mereka? Para aulia Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang bagaimana? Mereka adalah orang-orang yang istiqamah,
orang-orang yang istiqomah di dalam ibadah, di dalam pendidikan, di dalam pelajaran, di dalam mendidik murid-muridnya. Istiqomah. Sehingga para sahabat Nabi Muhammad ketika turun ayat suci Al-Quran ini, mereka cemburu. Siapa sih mereka? Kok para aulia-aulia Allah dari umat Nabi Muhammad? Siapa mereka? Di masa yang akan datang ada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka? Rasulullah menjawab, daripada tafsir ayat ini, beliau mengatakan humul ladina idza ru'u dzukirullah. Mereka ini kalau dipandang, dilihat, kita langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kami kaget ketika sampai pertama kali bertemu Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki. Beliau besar, wajahnya tampan, ganteng, kemudian putih, bersih, dermawan, baik hati, pemberani, karangan kitabnya, bukunya, tulisannya, Masya Allah, tabarakallah. Itu kami tidak mengejamkan mata kami memandang beliau. Sampai saya pernah pertama kali ngucek-ngucek mata, ini saya mimpi atau enggak ini? Melihat, memandang beliau. Sehingga beliau memanggil kami, ta'al ya waladi. Kemudian kami disuruh mijitin beliau. Mulai dari itu kami tidak pernah lepas bersama beliau. Kami ikut mengabdi, mengambil keberkahan daripada beliau Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki. Ini kami akan bercerita sedikit untuk para talabatul ilm, para santri, tentang proses belajar mengajar mereka, para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ini para aulia-aulia Allah. Kalau kita melihat, memandang mereka aja sudah langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hatinya mereka bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Sya'rani di dalam kitab Anwarul Qudsiyah fi Adabi Sufiyah, saya menelusuri bagaimana adab-adab seorang murid terhadap guru. Ternyata guru, syekh, ustaz, al-murabbi al-haqiqi, mereka ini punya wirasahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka ini bisa menyerap daripada warisan Nabi Muhammad. Beliau mengatakan, "Amma ta'rifus sulahfa?" Apakah Anda tidak pernah melihat bagaimana kura-kura? Kalau antum pergi ke laut, lihat kura-kura. Itu kura-kura ketika lahir sama orang tuanya tidak pernah diajarkan untuk berenang. Dan tidak pernah digiring. Dan tidak pernah digandeng. Bagaimana kura-kura mendidik anak tersebut? Yaitu cukup dengan lirikan mata. Dengan kedipan mata. Awas, gak boleh begitu. Gak boleh lari ke sana. Gak boleh ke sana. Ternyata setelah kami pelajari, kura-kura memang lambat, tetapi kura-kura memiliki kekuatan di dalam perjalanan bisa menyeberangi samudra, bahkan melebihi daripada ikan paus. Lihat kura-kura. Pendidikan beliau bagaimana? Mereka para kura-kura ini dengan lirikan mata oleh orang tuanya. Terus bagaimana? Al-insan, manusia, kita seorang murid dididik oleh seorang wali-wali Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan menjadi orang-orang yang bermanfaat, menjadi penerusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan oleh Imam Asy-Sya'rani. Makanya kami selalu ingin dekat kepada para guru, ingin selalu dekat dengan para masyayikh, ingin selalu dekat kepada para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala, karena hatinya mereka bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah suatu saat di antara seorang murid, persyaratan seorang murid dengan seorang guru yaitu al-mulazamah. Duduk bersama guru. Mulazamah, di mana setiap ada guru ada seorang murid. Kami ketika di kota Mekah, kami tinggal bersama beliau 4 tahun dan kemudian 8 tahun bersama putranya beliau. Apa yang kami lakukan ketika bersama beliau? Kami sholat berjamaah bersama beliau 5 salawat. Mulai dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya, itu sholat berjamaah sama beliau. Dan kita diperhatikan mana murid-murid yang tidak sholat berjamaah. Diperhatikan oleh beliau. Kemudian jam 2:30 kami sudah berdiri di rumahnya beliau, di pintu kamarnya beliau. Ngapain? Kadang-kadang kami tidur bersama beliau, mijitin beliau. Beliau tidur, kita nggak tidur. Sampai beliau bangun, kita antarkan ke kamar mandi. Keluar dari kamar mandi, handuknya beliau sudah siap, pakaiannya beliau sudah siap. Yang nyuci bajunya kami, yang mengeriskan bajunya kami, yang megangin kacanya untuk pakai imamah kami, yang bersihkan rumahnya kami, yang nyapu kami, membersihkan perpustakaan beliau kami, menulis daripada manuskripnya beliau kami juga. Semua murid aktif
di dalam khidmah mengabdi kepada guru. Sampai kami ikut juga andil memegangi sendal beliau, menoto sendalnya beliau. Kemudian bukan itu saja, setiap hari kami membersihkan kamar mandi beliau. Kamar mandi, mungkin kalau ada santri-santri murid, nanti orang tua murid jangan kaget kalau murid-muridnya nanti disuruh bersihkan kamar mandi. Kalau di Dalwa kamar mandinya banyak, mungkin setiap anak santri kebagian satu bersihkan kamar mandi. Kami setiap seminggu itu 2 kali membersihkan kamar mandi. Kamar mandi santri dan kamar mandi para tamu. Nggak banyak, setiap minggu membersihkan 20 kamar mandi. 20 kamar mandi, belum kamar mandi guru kami. Kita bersihkan sampai kloset-klosetnya, maaf, yang kuning-kuning kita bersihin. Sungkan? Oh tidak, untuk mengambil keberkahan dari guru, sehingga kita mendapatkan doa dari mereka. Ini yang dinamakan dengan al-khidmah, al-barakah fil khidmah, keberkahan ada pada khidmah. Pernah pada suatu saat Al-Imam Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau ini seorang ulama besar yang telah menyusun kitab Ratib Al-Attas, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau ini punya murid yang bernama Syekh Ali Baras. Syekh Ali Baras ini, beliau adalah pengembala kambing yang diambil oleh Habib Umar untuk menjadi bekerja bersama beliau, khidmah, mengabdi, pembantu. Tiap hari mijitin Habib, tiap hari bersihkan kamar mandi, tiap hari mengisi kulahnya Habib Umar, kemudian mengisi kulahnya murid-muridnya Habib Umar. Dan pernah pada suatu saat dengan keyakinannya beliau terhadap guru, terhadap Al-Habib Umar, ketika duduk di hadapan murid-muridnya, datang Nabiullah Khidir. Masya Allah, Nabiullah Khidir datang kepada Al-Habib Umar, diduduki di sebelahnya Habib Umar. Kemudian Habib Umar berbicara dengan beliau, dihormati Nabiullah Khidir. Murid-muridnya nggak ada yang tahu kalau ini Nabiullah Khidir, hanya Habib Umar yang tahu. Kemudian setelah Nabiullah Khidir keluar, murid-muridnya tanya, ya Habib, siapa beliau? Kok engkau hormati, engkau muliakan? Kata Habib Umar, beliau adalah Nabiullah Khidir. Ternyata murid-muridnya di depan semuanya pada lari ngejar Nabiullah Khidir. Syekh Ali Baras lagi ngapain? Lagi mijitin Habib Umar. Katanya Habib Umar, ya Ali, amatal hak ashaba, apakah engkau tidak mau mengejar teman-teman kamu, mengejar Nabiullah Khidir? Katanya Syekh Ali Baras, aku tidak melihat Nabiullah Khidir, tetapi aku melihat kepada siapa Nabiullah Khidir datang, kepada engkau ya Habib. Masya Allah, sekelas Nabiullah Khidir dicuekin. Untuk apa? Karena di situ ada seorang guru, ada seorang syekh. Sehingga Al-Habib Umar memanggil Ali, ya Ali, ta'al, khudil kitab Bidayatul Hidayah, ambil kitab Bidayatul Hidayah, karangan Imam Al-Ghazali. Iqra. Syekh Ali Baras tidak bisa membaca karena beliau pembantu. Katanya Habib Umar, Iqra, baca. La, kami tidak bisa baca ya Habib, Iqra. Akhirnya beliau membaca dengan perintah imtithalul awamir khairu min sulukil adab, perintah dari seorang guru. Kemudian dia baca Bismillahirrahmanirrahim muqaddimatun sampai akhir. Qala al-Imam Al-Ghazali, yakfi. Ayo sekarang ente pulang. Pulang ke rumah, subhanallah. Setelah pulang ke rumah, beliau bisa mengajar, jadi seorang pendidik, jadi seorang ustadz, jadi seorang syekh, bahkan menjadi wali Allah, dan menyusun karangan kitab Syarah Al-Hikam Ibn Athaillah Sakandari. Masya Allah, dulu terkenal Al-Hikam Ibn Athaillah Sakandari yang disusun oleh Syarah Imam Ibn Abbad. Ketika itu banyak Ibn Abbad dibaca di kota Hadramut. Nah, ini Syekh Ali Baras mendapatkan perintah langsung dari gurunya untuk mensyarahkan kitab Al-Hikam Ibn Athaillah Sakandari. Lihat bagaimana keberkahan seorang murid dengan seorang guru. Makanya kita santri, murid harus duduk mulazamah dengan syekh, duduk mulazamah dengan guru, baik di pesantren ataupun di luar pesantren. Kami setelah pulang dari kota Mekah, seharusnya itu sudah belajar, kuda mengajar di mana-mana. Tetapi sambil mengajar saya juga masih mondok belajar sama mertua saya. Jadi tinggal di Mertua Indah di kota Pekalongan bersama Al-Habib Abdullah Bagir Al-Attas, yang dimana beliau adalah keturunan daripada Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas, yang dimana kakek beliau murid langsung Syed Ahmad Zaini Dahlan yang dimakamkan di Sapuro, yang dimana beliau juga sahibul hol di kota Pekalongan.
kami juga belajar sama beliau. Dan beliau juga khirid Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki kebetulan. Jadi kita junior menikah dengan putri senior gitu aja sudah. Nah, kami duduk bersama beliau, belajar lagi, nyantri lagi sama beliau. Jadi yang namanya seorang murid terus belajarnya tidak henti-henti. Saya wasiatkan untuk para pelajar, para murid, setelah pulang dari pondok pesantren masih harus terus belajar pendidikan dengan para guru dan para asatidzah. Yang terakhir, beliau ini punya pendidikan yang hebat sekali, Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, dan begitu juga Ustaz Hasan Baharun, yaitu at-tarbiyah bil uqubah. Pendidikan dengan hukuman. Hukumannya bagaimana? Oh enggak, gampang. Hukumannya biasa kalau anak-anak melanggar bahasa Arab dipecut pakai rotan. Kadang-kadang 5 kali, kadang 10 kali, kadang sampai 50 kali, kadang sampai 100 kali pakai rotan. Saya kira di Darul Lughah wa Da'wah itu dengan pukulan dengan pakai rotan itu suatu hal yang biasa. Sudah luar biasa. Ternyata di kota Mekah, Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, beliau mukulnya pakai apa? Pakai tongkat. Lebih gede lagi, lebih besar. Mulai dari rotan, pakai tongkat. Ternyata pukulan seorang guru adalah suatu keberkahan. Kadang-kadang murid-murid senang kalau dipukul sama Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Dulu pernah ada seorang santri, seorang murid kepengen dipukul sama abuya. Ternyata pengen tahu bener gak nih pukulan seorang guru ada keberkahan. Pada suatu saat dia menghafal Al-Quran. Ketika menghafal Al-Quran, dia cuma hanya menghafal setengah lembar. Biasanya satu lembar, ini cuma setengah lembar. Biasa, karena santri-santri murid-murid seperti itu. Kalau anak-anak sekarang sudah banyak yang lemot, Pak. Belajarnya sudah lemot. Dulu kita belajar Alfiyah, ngafal Alfiyah, Imriti, Jurmiyah. Ini kita belajar 1 jam ngafalin berdiri lupa. Berdiri lupa. Nah ini ketika kami di Mekah, kami biasa ngapal 1 lembar, ini cuma dapat setengah lembar. Akhirnya kami mencoba untuk memegang sendalnya beliau, ternyata salah sedikit, dipukul sama beliau, pleng sampai jatuh. Setelah dipukul, ini pukulannya di mana? Di leher, di tempat yang sangat sensitif. Ternyata malamnya subhanallah, biasanya ngapal cuma 1 lembar bisa dapat 3 lembar. Sekarang siapa santri yang mau coba sini? Jadi subhanallah, kalau seorang murid dipukul sama guru dan orang tua murid jangan marah. Cuman sekarang metodenya sudah berbeda, ada kurikulum bebas, ya. Ya, kurikulum yang bebas dan tidak boleh untuk memukul. Mungkin para guru biasa kadang marah.
semuanya gratis dari beliau. Subhanallah, setelah pulang dibekali. Segala-galanya dibekali oleh beliau. Subhanallah, hakada guru seorang syekh, seorang ustaz Rahim Al-Qindari. Dia cinta dengan murid-muridnya, cinta dengan santri-santrinya. Makanya kalau orang tua murid nanti, kalau anak Anda dilarang pulang sama guru, jangan dipaksa. Biarkan anak Anda ikhlaskan untuk guru dengan untuk guru Anda. Biasanya kadang-kadang santri itu kalau mau pulang izin 1 kali, izin 2 kali, izin 3 kali, sampai 7 kali nggak izin. Karena guru sayang kepada muridnya. Jadi kalau buat para wali santri nanti, kalau anaknya nggak dikasih pulang, biarin. Ini cuma anaknya mau nggak? Siap nggak? Kadang-kadang anaknya siap, orang tuanya nggak siap. Kangen dengan anaknya, biar cepat-cepat pulang. Apalagi kalau anak sudah dewasa, kapan anak saya berkawin? Jangan takut, khusus untuk santri putri.